안녕하세요, 여러분. 사무대 소설 페브리안이라고 합니다. 요즘에 인도네시아에 있는 증권에 일하고 있습니다. Hai, gue Febri. Gue 25 tahun. Kesibukan gue sekarang tuh sebagai strategic marketing di salah satu sekuritas yang ada di Indonesia. Boleh nggak diceritain dong soal background education lo nih? Education. So well, gue baru balik ke Indo tahun 2019, which is gue kuliah selama 4 tahun itu ada di Korea. Dan gue ngambil PR sama advertising di Kyungsung University yang ada di Busan, South Korea. Kenapa lo pilih Korea ya untuk ke sini? Kalau ditanya kenapa Korea, sebenarnya itu unexpected banget, dan gue sebenarnya tuh nggak suka Korea sama sekali. Tapi waktu itu kebetulan nyokap gue nawarin mau coba apply beasiswa atau enggak. Terus ya udah, gue cuma bilang oke, kalau misalnya gue dapet, oke gue pergi. Tapi kalau enggak ya udah enggak. Ternyata kebetulan gue dapet gitu. Itu dari lembaga apa sih, Feb? Kalau lembaga, kebetulan universitasnya itu dia ada kantor di Jakarta. Kalau misalnya dia belum pindah sih ada di Slipi tuh. Terus waktu itu datangnya kantornya, terus nanya-nanya dan coba apply, ikutin tesnya, nanti dikasih tahu lulus apa enggak. Nah, abis dari itu baru ada persiapan bahasa Korea sebelum berangkat kayak gitu. Untuk tes beasiswa sendiri itu susah nggak sih buat lo? Saat itu sih gue ngerasa nggak gimana susah, karena tesnya itu pakai bahasa Inggris sih, lebih kayak tes TOEFL gitu. Abis tes TOEFL baru nanti pas abis belajar bahasa Koreanya baru ada tes kayak Korea. Kalau misalnya itu kan TOEFL bahasa Inggris, nah kalau Korea ini ada namanya TOPI gitu. Ujian untuk beasiswa itu lo belajar Korea? Iya bener. Jadi yang tadi udah sempat dijelasin juga nih, ada belajar bahasa Korea. Jadi kan kalau di Indo kita kan lulus SMA itu di Juni-Juli gitu kan. Sedangkan kalau di Korea itu baru buka semester itu di Maret tahun depannya. Jadi selama dari Juli ke Januari kita persiapan buat belajar bahasa Korea. Nanti di akhir Januari atau awal Februari baru tuh ada tes bahasa Koreanya gitu. Bahasa Korea itu susah nggak sih? Kalau bahasa Korea, kalau misalnya niat sebenarnya gampang. Bahasa Korea lebih gampang daripada bahasa Mandarin sih. Tapi kalau misalnya nggak ada ketertarikan nih, contohnya gue gitu ya, itu agak susah sih. Berapa lama sih untuk menguasai bahasa Korea itu pas selama di sana? Kalau dari gue nih, ini mungkin juga salah satu tips buat kalian kalau misalnya mau belajar bahasa Korea. Kan di sana banyak orang Indo juga, cuma gue lebih ke main sama orang Korea. Nah, kalau main sama orang Korea terus, gue yakin dalam 6 bulan atau sampai setahun, lo pasti udah lancar banget sih bahasa Koreanya. Lo mau pegang apa aja yang pernah lo alami di sana? Kalau dari gue nih ya, kalau gue sendiri ngerasa kalau misalnya lo intinya lo niatnya baik nih, lo kan bakal dapet hal yang baik juga sama diri lo. Kayak gue kuliah, gue punya teman Korea dari awal hari pertama gue masuk sampai detik ini gue masih temenan sama dia, dan bener-bener kayak bisa dibilang kayak saudara gitu, saking deketnya. Karena orang Korea tuh susah banget di approach, terus dia juga gak gampang yang jadi sahabat gitu loh. Mereka biasanya lebih mau main sama sesama Korea gitu, karena sebenarnya mereka mau, cuma mereka kayak ngerasa anjir gue gak bisa bahasa Inggris. Tapi dia bisa bahasa Inggris, padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu juga. Kita juga bisa nih sambil improve bahasa Korea kita, dan mereka juga bisa improve sama bahasa Inggris mereka, cuma merekanya yang lebih kayak agak malu gitu sih. Terus kalau soal pengalaman buruk pernah ada Ini sorry to say, tapi ini pengalaman pribadi gue sih. Di Korea tuh lebih agak rasis kali ya. Tapi ini gue juga nggak semuanya begitu, balik lagi nih, nggak semuanya kayak gitu. Cuma gue pernah ngalamin waktu gue lagi jalan-jalan sama temen Korea gue itu, dan
kan orang Korea putih banget tuh, sedangkan gue tuh agak lebih gelap daripada orang Koreanya sendiri gitu. Terus ada satu kayak kita ngomongnya ajosi sih, kayak udah bapak-bapak tua gitu. Terus dia ngomong kayak lo orang Vietnam, dia ngomong gitu. Terus gue sama temen-temen gue tuh diemin doang kan. Terus dia terus-terusan pasti dia orang Vietnam apa yang kayak gitu. Terus akhirnya tapi temen gue nih orang Korea, dia bilang enggak dia orang Korea, dia ngomong gitu. Terus itu dibelain tuh sama temen gue, enggak dia tuh Vietnam, masih kayak gitu. Terus gue jadi kayak ngerasa oh my god kayak gitu. By the way nih, bukan masalah sama nationality-nya, tapi orang Vietnam itu bukan Vietnam doang. Kita orang Asia, Southeast Asia itu di bawah kan. Jadi orang Korea tuh ngerasa mereka lebih tinggi daripada di Southeast Asia. Tapi balik lagi, nggak semua orang kayak gitu, karena dia kan posisinya kayak udah ajosi gitu kan. Jadi dia udah cukup tua. Jadi kalau anak mudanya sih nggak kayak gitu. Jadi dia masih berpikiran dia lebih tinggi daripada orang Asia lainnya. Lu ada shock culture nggak sih selama di Korea? Culture shock ya. Kalau itu banyak sih. Jadi kan beda nih di Indo. Di Indo kan kayak lebih, kita bisa dibilang Muslim gitu kan, kebanyakan mayoritasnya Muslim. Dan kita tidak terbiasa dengan minum. Tapi kan di Korea kayak as you can see di drama itu kan mereka kayak minum soju kayak gitu-gitu kan. Nah itu juga culture shock sih pertama kali tuh pas kita baru masuk kuliah. Terus ada namanya gegang apa gitu ya, acara itu sama dosen terus kita minum terus kayak oh my god, ini sama kakak kelas, terus sama anak-anak barunya, terus sama dosennya. Jadi kayak satu restoran tuh dibook buat kita semua, terus kita kayak minum gitu. Dan jujur itu shock. Dan di Korea sendiri kan juga punya tata cara tuh minum. Kalau misalnya suka nonton drama banget pasti tahu yang kalau minum tuh harus kayak ke samping gitu loh, nggak bisa yang langsung minum kayak gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin cuaca kali ya, karena kan di Indo lebih kayak musim kemarau sama musim hujan doang. Nah, tapi kan di sana ada 4 musim. Pertama ngerasa dingin banget, tapi pas udah tahun kedua ke tahun ketiga kayak udah lumayan terbiasa kayak gitu. Selama 4 tahun di Korea lu pernah nggak sih untuk selama 4 tahun di Korea sebenarnya kan banyak tuh part time yang bisa dicoba. Kayak di Indo tuh, orang Indo nih suka ikut lomba nyanyi paduan suara gitu sih. Itu kita bisa jadi tour guide juga, terus ngebantu orang Indo, intinya jadi tour guide lah ya. Terus bisa juga apa tuh namanya, part time di restoran jadi waiters gitu. Nah kebetulan selama di sana gue tuh baru mulai kerja di tahun kedua, di semester 2-nya. Jadi which is tuh mau masuk semester 4 itu gue udah kerja sampai lulus di restoran yang sama. Selama 4 tahun ya itu jadi waiters, jadi bartender, jadi cooker. Jadi satu restoran gue bisa semua karena cukup lama di sana gitu. kalau bilang ya, lu sebenarnya gak tertarik sama Korea, tapi karena lo beda dari bisnis di sana, lo jadi yang sama. Tapi ada nggak sih akhirnya lo cinta gitu sama Korea? Ada, itu ada banget karena pas gue mau balik aja tuh gue berat banget ninggalin Korea. Karena tuh gini, di sana tuh segala macem buat pemerintahan, terus kayak rules atau segala apapun itu tuh jelas banget, dan kita tuh dapat informasinya dengan ibaratnya teredukasi dengan baik kali ya. Jadi kita misalnya nih, yang pernah gue lakuin itu adalah apply visa. Kalau di Indo nih, lu apply dulu, lu bayar dulu, lu apply, terus nggak tahu lu diterima apa ditolak gitu visa lo. Tapi kalau di sana enggak, jadi lu ajuin dulu, terus dicek sama dia, oh ini file lu kurang atau apa-apa, langsung saat itu juga. Misalnya lu bisa lengkapin langsung, terus masukin 2 hari 3 hari, lu ambil paspor lu, terus itu visanya jadi, dan lu baru bayar. Jadi pas visanya dapet, lu baru bayar. Kalau nggak dapet, lu nggak bayar. Menurut gue tuh kayak jelas banget gitu loh. Sedangkan di sini kayak alasan buat ditolaknya tuh, gue juga nggak tahu gitu kenapa. Jadi di sana jelas. Oh sama ini kali ya. Di sana tepat waktu.
transportasinya semuanya jelas. Terus kan mereka juga punya Google sendiri, kalau tahu tuh namanya Naver. Dia tuh punya Google dan semuanya tuh jelas banget, nggak usah kebingungan gitu. Walaupun misalnya kalian mau traveling juga ke Korea, itu bisa juga pakai Naver itu, kayak pakai Google Maps gitu, dan itu lebih akurat. Kalau rules itu ini, di Korea itu semua HP yang ada di Korea, merek apapun, kameranya tuh bunyi. Jadi itu nggak ada yang kayak semacam paparazzi atau yang kayak, tau gak sih kalian yang suka moto diem-diem lah, intinya itu paparazzi gitu. Itu tuh di Korea tuh ada hukumnya gitu. Jadi makanya HP mereka semua tuh bunyi. Mau lu pakai aplikasi apapun pasti bunyi gitu. Tapi lucunya, tapi kalau lu bawa ke Indo dan lu masukin kartu Indo gitu, itu HP udah nggak bunyi. Dan itu terus sama kalau misalnya kalian kayak vlog atau pokoknya kalian bikin video di publik gitu, itu kalau sebisa mungkin muka mereka tuh di blur, muka orang lain ya yang nggak setuju kalau misalnya mukanya itu misalnya buat masuk YouTube atau apa, itu kalau merekanya dia tahu, mereka bisa tuntut loh. Kayak kita dengerin sepele sih mungkin, tapi di sana rulesnya kayak gitu. Pernah, karena gue juga punya YouTube channel nih. Nah, dulu sih iseng doang sih ngevlog tentang perjalanan. Kebetulan gue suka traveling, terus di sana tuh kan juga banyak kota-kota kecil yang mungkin di luar tuh nggak asing lah, tapi di dalam kan maksudnya di dalam Korea sendiri itu cukup terkenal. Jadi gue jalan-jalan kebetulan sama teman-teman, jadi bikin vlog gitu sih. Setelah lu balik lagi dari Korea ke Indonesia nih, tujuan lu di Indonesia sekarang apa? Apakah lu akan menjadi PR profesional yang telah diajarkan di Korea atau gimana? Tujuan balik ke Indo sih sebenarnya karena nyokap kali ya, karena nyokap sendiri, jadi gue balik ke Indo. Terus di sini mau ngapain? Pas gue balik ke Indo, gue baru menemukan sih sebenarnya gue mau ngapain ke depannya, dan gue mulai ada interest sama satu bidang gitu. Febriani 5 tahun ke depan akan jadi apa? Oke. 5 tahun ke depan gue mau jadi apa? Yang pertama gue pengen jadi speaker, terutama di bidang keuangan sih. Karena kan sekarang gue kerja di sekuritas, dan yang bidang yang gue minati sekarang ini adalah keuangan. Jadi gue mau ngajarin buat generasi sekarang atau generasi milenial untuk lebih sadar keuangan. Yang kedua, lebih mau bermanfaat buat orang banyak sih. Kalau kalian mau kuliah di Korea, itu hal yang paling penting di luar administrasi ya, itu persiapin mental kalian, karena di sana itu tough banget. Mungkin kalian ngelihatnya enak, bisa lihat opa-opa atau apa, tapi di sana tuh keras banget. Kalau kalian lagi belajar bahasa Korea, tetap semangat terus, jangan pantang menyerah, karena I know bahasa Korea itu agak ribet, tapi I know you can do it. Jangan lupa mampir ke YouTube channel gue di Ingrid Febriani, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu, bye.